Selamat bergabung di channel YouTube Victorious Kids. Selamat beribadah. Shalom Victorious Kids. Apa kabar semuanya? Pasti luar biasa. Hello everybody, how are you? Just right, Hello everybody, how are you? just right. Good morning friends, good morning friends. Hello everybody, how are you? Just right. Yes, senang banget. Coba yang fine, kita mau sama-sama kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Wah, kita mau mulai ibadah kita hari ini. Ayo kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur kami masih bisa bersama-sama beribadah kepada Engkau. Kami akan memberikan yang terbaik untuk Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memulai ibadah kami. Bersama-sama kita katakan, amin. Ayo semuanya kita mau bangkit berdiri. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. 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 Yeay, kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Siapa yang hari ini semuanya merasa bersyukur? Saya Dong. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus apa? Sangat luar biasa. Aduh, semangat banget nih semuanya. Ayo kita semua tetap bangkit berdiri ya. Tegak dan katakan kau cinta Yesus. Tegak dan katakan kau cinta Dia. Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Tegak dan katakan kau cinta Yesus. Tegak dan katakan kau cinta Dia. Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Jongkok dan bisikan kau cinta Yesus. Jongkok dan bisikan kau cinta Dia. Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Lompat dan teriakan kau cinta Yesus. Lompat dan teriakan kau cinta Dia. Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Siapa yang di sini? Siapa yang di sini mengasihi Tuhan Yesus? saya
Kalau cinta Tuhan Yesus, kalau mengasihi Tuhan Yesus, kita harus apa? Taat sama Tuhan Yesus. Jangan menyakiti hati Tuhan. Yuk kita mau siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mari kita mau berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih Engkau sudah Engkau sudah menjadi gembala yang baik baik bagi kami. bagi kami. Saat ini Saat ini kami mau kami mau mendengarkan mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Biarlah Engkau memberikan kepada kami hikmat, pengetahuan, agar kami bisa memahami, mengerti setiap firman Tuhan yang disampaikan. Engkau mengurapi sisi yang akan menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan, amin. Amin, 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 amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, ingat selalu untuk menyiapkan apa? Menyiapkan apa lagi? Apa lagi? Tapi aku mau permisi dulu, aku mau minum dulu, terus aku mau pipis, boleh gak? Boleh. Tapi harus apa? Di-pause dulu. Di apa nggak kedengaran? Di-pause dulu. Pause. Setelah semuanya sudah beres,
duduk lagi baru di play. Nah, setelah play boleh lari-larian nggak? Enggak. Boleh sambil tidur-tiduran nggak? Enggak. Enggak dong, harus duduknya yang manis. Coba gimana duduk manis? Neftali gimana duduk manis? Tangan di atas, tangan tetapi, tangan di depan, duduk dengan manis. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom Victorious Kids. Shalom Papa Mama. Shalom keluarga besar Victorious Kids. Apa kabar semuanya? Pasti selalu luar biasa. Yeay, sekarang kita sudah memasuki di minggu yang terakhir di bulan Agustus. Beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan September. Wah, puji Tuhan ya, kita tidak berasa waktu berlalu sangat cepat. Dan GCC dan juga guru-guru yang lain di sini semuanya kangen sekali sama adik-adik Victorious Kids. Tapi nggak apa-apa ya, kita bersyukur karena Tuhan Yesus masih menyertai kita sampai hari ini. Ya adik-adik, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Yang siap, duduknya harus duduk yang manis. Kupingnya dibuka. Matanya melihat ke layar. Dan jangan bercanda, jangan sambil main-main ya. Oke deh, kita akan belajar firman Tuhan hari ini dengan tema victory. Apa adik-adik? Kita ulang sekali lagi ya. Firman Tuhan hari ini temanya adalah victory. Iya, victory itu artinya apa ya? Victory itu artinya kemenangan. Berarti kalau Victorious Kids artinya apa dong? Victorious Kids artinya anak-anak yang berkemenangan. Yeay! Oke deh, menang itu artinya unggul. Menang itu artinya mengalahkan musuh. Ya, adik-adik sudah belajar kan dari minggu-minggu yang lalu? Siapa sih musuh kita? Siapa sih yang harus kita lawan? Nah, sebelum kita lanjut, hari ini GCC mau bercerita tentang Daud. Adik-adik sudah tahu kan siapa itu Daud? Daud sebelum menjadi raja Israel, Daud adalah seorang penggembala domba. Setiap hari pekerjaannya adalah menggembalakan domba. Daud sangat setia menggembalakan domba. Dia sangat menjaga domba-dombanya. Dia sangat melindungi domba-dombanya. Ketika dombanya akan ditakam oleh binatang buas, ketika dombanya akan dimakan oleh binatang buas, Daud senantiasa melindungi. Daud bahkan melawan serigala. Daud melawan binatang-binatang buas supaya domba-dombanya tetap aman. Dan Daud selalu menang pada saat Daud mengalahkan binatang buas itu. Sampai suatu ketika Daud dipertemukan dengan siapa yang badannya besar tuh? Yang badannya besar banget, yang badannya tinggi. Siapa? Goliat. Betul. Pada saat Daud sedang menggembalakan domba, saat itu Israel masih dipimpin oleh Raja Saul. Mereka harus berperang melawan orang Filistin. Ketika salah satu orang Filistin, yaitu Goliat, muncul dengan badan yang sangat besar sekali, dengan otot yang sangat besar, orang Israel ketakutan. Mereka sangat takut. Mereka, wah, besar sekali Goliat yang harus kami kalahkan ini. Bagaimana kami bisa mengalahkannya? Goliat badannya besar, Goliat kuat, Goliat memakai baju yang sangat luar biasa kuatnya, tidak bisa ditembus. Wah, orang Israel
Israel ketakutan. Dan pada saat itu Daud sedang menggembalakan domba. Pada saat Daud menggembalakan domba, Daud mendengar bahwa orang Israel tidak berani, takut untuk melawan Goliat. Akhirnya Daud lari. Dia lari, dia tinggalkan dombanya di padang, dia menghampiri Raja Saul. Daud berkata apa adik-adik? Daud bilang, Raja Saul, biarkanlah hambamu ini yang maju melawan orang Filistin itu. Hamba mau melawan Goliat itu. Wah, Raja Saul mulai melihat Daud. Dilihat dari atas sampai bawah. Dilihat lagi dari atas sampai bawah. Ya Daud, badan kamu kan sangat kecil. Goliat sangat besar. Apa kamu sanggup? Apa kamu berani? Iya. Akhirnya Daud bilang, ya Raja Saul, saya mau, saya berani. Akhirnya Daud dipakaikan pakaian perang. Ketika dipakaikan pakaian perang yang seperti Goliat, Daud malah kebingungan adik-adik. Dia susah berjalan karena terlalu berat. Daud sampai bingung, bagaimana nih berperangnya nih? Kalau pakai baju aja begini nih susah nih jalannya. Akhirnya Daud memutuskan untuk melepaskan baju perang itu. Dia tidak mau pakai. Tapi dia tetap maju berperang nggak? Dia takut tidak? Daud tidak takut. Dia tetap maju berperang. Senjatanya hanya apa? Batu-batu dan juga ketapel. Kemudian dia datang menghampiri Goliat. Apa yang Daud katakan? Daud bilang, saya datang demi nama Tuhan Yesus. Goliat itu tadinya menertawakan dia. Hahaha. Apakah bangsamu, apakah rajamu hanya mengutus kamu untuk melawan aku? Hahaha. Tapi Daud bilang, aku datang tidak dengan tombak. Aku datang tidak dengan senjata, tapi aku datang dengan membawa nama Tuhan Yesus. Daud datang dengan membawa nama Tuhan Yesus. Kemudian Daud keluarkan senjatanya. Dikeker, psh, langsung kena. Kena di mananya adik-adik? Kena di bagian dahi. Coba adik-adik pegang dahinya. Tuh, dahinya sini nih kena batu. Dan batunya tembus sampai belakang. Wah, rasanya itu bukan cuma sakit ya, tapi sakit banget. Akhirnya tiba-tiba Goliat jatuh ke tanah. Wah, Goliat yang badannya besar, Goliat yang sangat ditakuti. Hanya dengan satu batu, Goliat tersungkur ke tanah. Siapa yang menang? Goliat apa Daud? Yang menang adalah Daud, yang badannya kecil, yang tidak pernah berperang, yang tidak memakai baju perang, yang tidak punya senjata tombak. Tapi ketika Daud datang, dia berperang, dia memakai nama Tuhan Yesus. Nama yang sangat berkuasa. Iya, itulah Daud mengalami yang namanya victory, mengalami yang namanya kemenangan. Ada satu kisah lain juga, yaitu kisah tentang Gideon. Adik-adik tahu? Gideon berperang melawan bangsa Midian. Gideon hanya membawa berapa pasukan? 300. Pada saat Tuhan memilih Gideon, Gideon ketakutan. Dia tidak percaya diri. Dia malah berkata, kenapa aku yang dipilih? Aku adalah bangsa yang terkecil. Aku tidak bisa apa-apa, Tuhan. Tapi Tuhan bilang, kamu memang tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu memang tidak punya kemampuan.
tetapi Aku Tuhan Allahmu yang akan menyertaimu senantiasa. Engkau akan menghabisi bangsa itu. Engkau akan menang bersama dengan 300 pasukan yang kupilih. Akhirnya Gideon menang dengan bangsa yang kecil, dengan tentara yang sangat sedikit. Adik-adik, dari kisah Daud dan Gideon kita belajar bahwa kemenangan yang kita dapatkan, kemenangan yang bisa kita raih, itu semua bukan karena kemampuan kita. Itu semua bukan karena kehebatan kita. Itu semua bukan karena kuat dan gagah kita. Kalau minggu-minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa kita ini lebih daripada pemenang. Maksudnya apa sih? Maksudnya kita ini menang dari menang. Wow, kok susah dimengerti ya Cisisi? Kita menang dari menang. Betul. Kita ini menang bukan karena dari kita kalah, tapi karena dari kita sudah menang. Oleh karena itu kita disebut sebagai anak-anak yang lebih dari pemenang. Kemenangan pertama yang kita dapatkan adalah ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib menebus dosa kita. Artinya itu kemenangan kita yang pertama. Kita sudah menang dari dosa-dosa kita. Kita sudah menang dari dosa bawaan kita. Kita sudah menang dari dosa keturunan kita. Itu kemenangan kita yang pertama. Kita sudah ada di garis finish. Kita sudah menang. Dan Tuhan Yesus naik ke surga. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, kita harus melanjutkan hidup kita sampai hari ini, sampai sekarang. Kita sudah ada di garis menang. Tapi kita tetap harus melanjutkan kehidupan kita. Kita tetap harus melanjutkan pertandingan kita. Dan kita tetap harus tampil sebagai pemenang. Jadi awalnya kita sudah menang karena kita sudah ditebus. Dan kita melanjutkannya sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan kita kembali tampil sebagai pemenang lagi. Itulah yang disebut sebagai anak-anak yang lebih dari pemenang. Dan itu adalah kita semuanya. Anak-anak victorious kids. Ya, adik-adik, mungkin pada saat yang lalu-lalu kita selalu berpikir, kok kita mah nggak bisa. Kita mah nggak bisa deh lepas dari kebiasaan buruk kita. Kata siapa tidak bisa? Adik-adik sudah melepaskannya ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib. Itu semua sudah lepas. Ketika ada orang lain yang berkata kepada kita, kamu mah dari awalnya udah tukang bohong. Selama-lamanya kamu akan menjadi tukang bohong. Tolak dalam nama Yesus. Itu semua tidak akan terjadi. Awal mulanya kita mungkin pernah bohong. Kita kebiasaan menjadi pembohong. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak mampu. Aku ini hanya penggembala domba seperti Daud. Bangsaku kecil, Tuhan. Seperti Gideon, aku tidak mampu, aku tidak punya kemampuan. Tapi Tuhan Yesus datang kepada kita. Tuhan Yesus berkata, kamu bisa, karena kamu berjalan bersama dengan aku. Kamu akan meraih kemenangan. Kalau kamu suka bohong, kebiasaan kamu berbohong, kamu lepaskan, kamu buang, kamu serahkan kepada Tuhan. Maka kamu akan bisa melepaskan dosa bohong. Kamu akan tampil sebagai pemenang. Di akhir pertandingan, kamu akan meraih mahkota kemenangan. Bahwa saya bebas, saya terlepas dari dosa kebohongan. Cisisi, aku suka berkata-kata kotor. Aku suka berkata-kata kasar. Aku kebiasaan nih ngatain orang, dasar, dasar, atau kata-kata binatang, dasar, kamu mirip sekali sama huk. Cisisi udah kebiasaan nih, mulutnya nih nggak bisa dikontrol. Pasti bisa. Ketika
ketika kita datang kepada Tuhan, kita bilang, Tuhan, saya mau melepaskan kebiasaan saya berkata-kata kotor. Saya mau melepaskan kebiasaan saya berkata-kata tidak baik, berkata-kata kasar, suka menyebutkan kata-kata binatang yang tidak pantas. Saya mau lepaskan itu semua. Tuhan Yesus akan membantu kita. Kita berjalan sampai di akhir pertandingan kita, maka kata-kata itu sudah tidak ada. Jangan mau diintimidasi. Jangan mau dibohongi. Kita ini sudah dilepaskan dari perbudakan dosa. Kita ini sudah dilepaskan dari kuk perhambaan. Ketika dikatakan kamu tidak akan bisa, kamu sudah terbiasa hidup dalam dosa, kamu tidak akan mampu, kamu sudah terbiasa nyontek, kamu sudah terbiasa marah-marah, kamu sudah terbiasa melawan orang tua. Tolak dalam nama Yesus. Kebiasaan itu bisa aku buang. Karena aku membawa nama Tuhan Yesus. Karena aku berjalan dengan Tuhan Yesus. Daud yang kecil bisa mengalahkan Goliat yang besar. Gideon dengan pasukannya yang kecil bisa mengalahkan bangsa Midian yang besar. Karena apa? Karena mereka bersama dengan Tuhan Yesus. Adik-adik percaya nggak kalau adik-adik hidup bersama dengan Tuhan Yesus? Adik-adik percaya bahwa Tuhan Yesus tinggal di dalam hidup adik-adik? Kalau adik-adik percaya, maka adik-adik pasti bisa melakukannya. Sampai di akhir pertandingan kita masih akan terus memperoleh yang namanya kemenangan. Victory. Jangan mau dilemahkan. Jangan mau dibohongi oleh si iblis, oleh si jahat. Kita tahu kita sudah dilepaskan dari dosa bawaan kita, itu kita sudah menang. Dan kita kembali berjalan. Kita kembali menjalankan hidup kita. Kita kembali bertanding. Sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan sampai di titik itu pun, kita masih bisa tampil sebagai pemenang. Karena kemenangan itu sudah diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Kita hanya perlu mempersiapkan diri, kita hanya perlu memperkuat diri kita. Jangan mau dibiarkan pikiran kita, telinga kita, hati kita dibohongi dan diintimidasi. Kita mau lepaskan, kita mau buang. Kita katakan pada jiwa kita dengan iman serukan, saya bisa melepaskan kebiasaan buruk saya. Saya mau lepaskan kuk perhambaan itu. Saya bukan budak dosa lagi, tapi saya sudah memperoleh kemenangan. Karena saya adalah victorious kids. Saya adalah anak-anak yang berkemenangan. Menang atas apa? Menang atas sikap buruk kita. Menang atas kebiasaan buruk kita. Menang atas dosa-dosa kita. Kita semua adalah anak-anak yang berkemenangan. Yeay. Yuk kita mau baca lagi ya. Ayat yang menjadi ayat kekuatan kita selama 1 bulan ini. Ada di mana? Ya, ada di Galatia 5 ayat yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kristus telah memerdekakan kita. Amin. Oleh karena itu, berdirilah teguh. Teguh artinya percaya. Ketika dibilang kamu tidak bisa, katakan saya pasti bisa. Ketika kamu dibilang kamu tidak mampu untuk melepaskan dosa itu, katakan saya pasti mampu melepaskan dosa itu. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Karena kita ini bukan budak dosa. Kita bukan hamba dosa. Tapi kita adalah hamba Tuhan. Kita anak-anaknya Tuhan Yesus. Kita sudah memperoleh kemenangan yang kita dapatkan dari Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Victorious Kids, peace and joy. Ingat, kita adalah anak-anak Victorious Kids, anak-anak yang berkemenangan. Yuk kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kalau selama 1 bulan ini Tuhan, bersama-sama kami boleh belajar tentang kebenaran firman Tuhan
yang memberikan pengetahuan, memberikan pengertian kepada setiap kami bahwa kami ini adalah anak-anak yang sudah merdeka. Kami adalah anak-anak yang sudah dibebaskan. Kami tidak lagi menjadi budak dosa. Kami lagi tidak menjadi hamba dosa. Tapi kami adalah anak-anak yang dilepaskan dari dosa, anak-anak yang berkemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau Tuhan kami mungkin merasa kami tidak punya kemampuan untuk melepaskan kebiasaan buruk kami, untuk melepaskan keterikatan kami pada hari ini Tuhan. Kami mau minta di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memampukan setiap kami. Buat kami mengerti Tuhan bahwa kami adalah anak-anak Victorious Kid. Kami adalah anak-anak yang berkemenangan. Kami punya kemampuan karena kami memiliki Engkau. Kami punya kemampuan karena kami berjalan bersama dengan Engkau. Kami mau menjadi anak-anak yang dibebaskan Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak yang merdeka dari dosa. Kami tidak mau lagi diintimidasi, tapi kami ingin hidup berkemenangan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Ya, adik-adik, GCC juga punya tips nih buat adik-adik yang mungkin masih merasa keterikatan atau belum bisa lepas dari kebiasaan buruk adik-adik. Contohnya apa ya? Contohnya misalkan nyontek. Nah, tulis di kertas nyontek. Ya, setelah ditulis nih, tuh kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Nyontek. Nah, adik-adik nyontek. Adik-adik langsung bilang, saya tidak akan nyontek lagi. Saya bisa lepas dari dosa nyontek. Silang. Iya, disilang. Kemudian apa lagi ya? Iri hati misalkan. Iri hati. Iri hati dosa nggak ya? Dosa. Tulis. Tuhan, saya masih suka iri hati. Saya pasti bisa lepas dari dosa iri hati. Kemudian coret lagi. Nah, kemudian apa lagi? Marah. Suka marah-marah. Kalau dikasih tahu mama, kalau dikasih tahu papa, kalau dikasih tahu oma, opa, suka marah-marah. Disuruh belajar, marah-marah. Disuruh kerjakan tugas, marah-marah. Atau mudah marah. Tulis. Katakan, saya pasti bisa lepas dari marah-marah. Saya ingin mempunyai hati yang lembut, hati yang sabar, tidak mau mudah marah-marah. Tuh, setelah ditulis, kita coret. Saya bisa lepas dari dosa marah-marah. Saya pasti menang. Apalagi ya? Berkata kasar, berkata kotor. Berkata kasar, berkata kotor. Iya, Sisi, aku suka ngatain orang nih. Suka ngatain teman sendiri nih. Apalagi kalau lagi main games nih. Suka kesel nih. Kalau kesel nih, suka keluar kata-kata kotor nih. Kebiasaan. Nah, jangan biarkan kebiasaan itu menang. Tapi kita harus membiarkan kebenaran yang diajarkan firman Tuhan untuk menang di dalam kehidupan kita. Ayo kita kalahkan berkata kasar. Kita kalahkan kebiasaan kita untuk berkata kotor. Kita harus jadi pemenang. Iya, itu aja tipsnya. Adik-adik coba praktekkan di rumah. Setelah itu didoakan. GCC percaya Tuhan Yesus pasti akan memampukan setiap kita. Victorious Kids, peace and joy. See you next week. God bless. Nyampe. Kita mendayung perahu, tapi Neftali naik speedboat nih. Berarti kalau kita lagi mendayung perahu, kita lagi di atas apa ya? Di atas apa ya? Ada yang bisa jawab Kak? Sungai. Sungai. Selain sungai di atas apa lagi nih? Laut. Laut.
sungai dan laut di atas air. Kita mendayung-dayung. Ayo semuanya, kita bangkit berdiri lagi. Kita mau naikkan pujian lagi ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati mari kita lakukan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Semuanya bersuka cita. Amin. Iya, ibadah kita sudah selesai. Dan kita akan berjumpa lagi minggu depan. Yuk kita mau berdoa, kita mau ucap syukur karena Tuhan Yesus sudah memimpin ibadah kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Pertemukan kami semua di ibadah minggu depan dengan semangat dan juga sukacita. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk Papa, Mama, dan keluarga kami. Berkati keluarga kami. Biarlah Tuhan Yesus selalu menyertai kehidupan setiap kami. Kami juga mau terus berdoa untuk Indonesia. Tuhan Yesus yang sembuhkan, yang pulihkan dari virus COVID-19.
COVID-19. COVID-19. Kami percaya akan ada waktunya di mana setiap kami bisa kembali datang beribadah ke gereja. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik bagi kami. Sekarang kita akan menerima doa berkat. Yuk anak-anak, kita mau angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mau mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Sang Sumber segala berkat. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Amin. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Terimalah berkat Tuhan, jadilah berkat dimanapun engkau berada. Biarlah Tuhan Yesus memakai engkau menjadi saksinya, sehingga lewat dirimu mereka semua boleh melihat kasih dan kemuliaan Tuhan. Mari kita sambut berkat Tuhan dan kita katakan Amin. Oke deh, happy Sunday. See you next week. God bless you. Baru saja kita menyaksikan channel YouTube Victorious Kids. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.